Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berjumpa lagi di DSE Channel ya. Jadi akhir-akhir ini saya juga jarang upload video dikarenakan juga ada kegiatan HUT RI yang ke-77. Jadi ya banyak kegiatan di dusun, di desa, di RT lingkungan ya. Nah, ini saya sudah sempat yaitu ingin membuat mesin TV ini sudah diservis sama ndak tahu saya ya. Intinya ini saya mendapat panggilan servis. Ini sebelum tanggal 17 saya. Sebelum tanggal 17 Agustus kalau tidak salah ini saya dapat TV LG 29 inci ya. Ini dengan kerusakan sangat parah karena power supply sudah dimodifikasi dengan gajun. Padahal TV LG ini tidak direkomendasikan untuk menggunakan gajun ya. Jadi kerusakan yang pertama, yang dari awal itu kemungkinan STR-nya ini sudah rusak atau mungkin mati atau mungkin tidak mengeluarkan tegangan sama sekali, tidak bekerja. Nah, akhirnya dimodif menggunakan gajun. Dan TV mungkin sempat hidup ya, karena saya juga nggak konsultasi sama yang punya. Nah, ini transistor horizontal juga sudah diganti dan juga dimodifikasi dengan menggunakan heatsink seperti ini. Untuk flybacknya kemungkinan masih bawaannya. Terus IC-nya menggunakan IC zigzag. IC audionya LA42102 ya. LA42102, IC vertikal LA78141. Terus di sini banyak kerusakan yang saya temui ya. Di sini banyak kerusakan yang saya temui yang secara dipandang mata saja ini sudah ada kerusakan nampak. Setelah tadi saya amati, NTC-nya ini adalah pecah ya, NTC sudah pecah. Terus di sini juga ada kapasitor kecil, maaf mana ya? Ada kapasitor kecil, coba saya nyalakan flash. Nah, kapasitor kecil, nah itu ya, yang warna biru ini ukuran berapa? Entah saya belum cek ya, itu juga pecah. Ini juga pecah. Terus bagian optocoupler dicabut, itu mungkin karena dipasang gajun ya, optonya ini dicabut. Terus ada lagi yang bagian R ini hangus dari PCB bawahnya. Terus resistor untuk fuse B plusnya juga hangus, kebakar tiga-tiganya ya, 3 biji itu kebakar semua. Nah itu 3 biji ini kebakar semua. Terus ada lagi untuk tegangan video kemungkinan juga melonjak ya, karena yang namanya gajun itu kan tidak bisa terproteksi ya. Untuk tegangan B plusnya tidak bisa terproteksi. Saat B plus over, ini tegangan videonya juga over kayaknya, ikut over. Nah ini ikut gembung ya, ini tegang. Nah elkonya putus, patah ternyata kakinya. Tadi juga sempat saya amati untuk elko video yang di bagian RGB juga kakinya pada putus. Nah ini patah, terus ini juga patah. Nah jadi ketiga-tiga elko ini, ketiga-tiga elkonya untuk tegangan video yang 200 volt atau mungkin 180 ya yang nyebutnya. Nah itu hancur ya, sudah hancur. Nah, maaf ini videonya bolak-balik nih, maaf videonya bolak-balik karena rotasinya aktif jadi videonya bolak-balik. Terus apalagi ya yang perlu saya sampaikan ya. Oh iya, ini untuk tegangan hambatan R berapa ini ya, R563 R563 ini juga hangus ya. Ini untuk R tegangan 33 volt tuner ya, itu juga kebakar. Terus ada lagi, nah karena LG itu yang sering tuh jemperan kropos ya. Jadi di sini tadi sempat saya pegang-pegang langsung patah. Banyak sekali ya ini. Nah ini juga patah. Terus langsung mencelat itu tadi, langsung mencelat ke sana. Nah ini banyak banget ya, karena LG itu biasanya sangat rentan di bagian jumper ya. Jumpernya itu sangat rentan banget. Terus apalagi ya tadi ya, jadi ini mau saya coba orisinil kan ya, terutama ya saya harus, yang perlu saya kerjakan dulu yaitu saya harus mengganti komponen-komponen yang kebakar ini dulu. Nah karena kalau posisi seperti ini
Ini kan NTC sudah short ya, ini putus ya. NTC ini sudah putus. NTC ini kan berfungsi sebagai sekring. Kemungkinan ini sudah putus. Nah, kalau dari balik PCB, di sini juga banyak kerusakan. Nah, ini bagian resistor yang R kapur tadi. Di sini kebakar, jalur sudah hilang ya, tapi entah ini kemana, ntar dicari. Nah, ini terus di sini juga ada jalur yang kebakar ya. Mohon maaf kalau misalkan HP-nya tidak jelas. Nah, ini ya, dari sini ini juga kebakar nih. Nah, ini, nah ini juga kebakar ini. Nah, ya toh. Nah, untuk yang jalur 33 volt tadi, nah di sini R yang kebakar tadi, nah itu langsung larinya ke sini. Nah, di sini juga ada berintik-berintik ini. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada kotor gitu loh PCB-nya itu. Coba ya, saya matikan flash. Nah, di sini juga ada berintik-berintiknya itu. Nah, sampai sini, sampai ke ujung sini. Tuh kan? Tuh, sampai sini 33 voltnya juga ada kayak cairan apa ini? Kayak ada cairan. Nah, tuh. Nah, ini akan saya coba yang pertama, yaitu saya harus mengganti komponen tersebut. Nah, saya harus cek gajunnya ini masih normal atau enggak. Tetapi kalau kemungkinan ya gajun ini sudah mati. Oke, coba saya lepas dulu gajun. Saya lepas kapasitor yang kecil kebakar tadi. Saya lepas NTC-nya. Lalu saya cek tegangan untuk AC. Mohon maaf, saya tidak punya tripod, jadi saya bingung ini mau naruh HP pakai apa ya. Tripod saya dihancurin sama anak nih. Oke, coba saya cari alat dulu. Ya oke, ini adalah komponen pertama yang saya curigai. Gajun sudah saya lepas ya. Gajun sudah saya lepas, namun belum saya cek. Dan ini tadi yang saya sebutkan, kapasitor kecil yang warna biru pecah. Ini ya. Ini sudah saya lepas dengan nomor yaitu ukuran berapa ya ini? 2212 KV. Keterangannya yaitu ada C858. Nah, sedangkan utah nang. Ini alat ayahnya blok. Gini. Nah, terus sedangkan yang NTC tadi keterangannya di sini adalah R855 ya. R855 ini. Nah, di sini. Jadi ini nanti akan saya gantikan menggunakan R kapur saja. Sedangkan ini saya ganti dengan menggunakan kapasitor yang pada umumnya. Nah, kalau sudah saat kondisi seperti ini, kita harus cek, yaitu ngeceknya dengan skala kali 1. Terus di bagian elko ya. Di bagian elko, coba sambil saya videokan. Di bagian elko dibolak-balik ya, di sini dibolak-balik. Terus keadaannya ntar seperti apa? Coba dicek. Tidak ada jalan ya, tidak berjalan. Terus coba saya balik. Ini harusnya selayaknya berjalan seperti dioda saja. Kalau dibalik seperti ini, kok tidak bergerak? Atau mungkin AVO saya? Oh iya, AVO saya yang kurang pas. Kenapa ini AVO-nya ini? Jarumnya ini kabelnya putus ini. Nah, ini tidak normal ini. Bentar, saya cari kabel dulu. Oke, ini sudah normal kayaknya. Saat saya konslet, nah, ya.
dicek itu di bagian elko ya, kembali lagi ya. Kalau probe saya balik tidak berjalan. Nah, berarti kan kemungkinan apa tadi yang menyebabkan short itu apa itu si ini ya, apa itu, si gacun. Kalau tadi kan sampai 0 ya, tadi berjalan sampai 0. Kalau ini enggak ya, kalau ini enggak. Nah, ini selayaknya dioda saja ya, ini selayaknya dioda. Jadi probe hitam di kaki elko bagian main, sedangkan probe merah di bagian plus elko 400 volt ya. Jadi ini selayaknya ngukur dioda ini ya, selayaknya ngukur dioda. Kalau posisi dibalik itu harus kembali ke 0. Kalau harus posisi seperti ini harus kembali ke 0. Nah, ini kan kembali. Berarti MOSFET dari gacun tersebut sudah mati. Oke, nah poin terpenting apa saja yang perlu dicek saat ingin mengganti STR itu adalah yang pertama saya harus mencari VCC nya untuk STR ya, VCC untuk STR dan komponen-komponen pendukung STR, misalnya resistor, ada elko, ada itu tadi. Nah, harus saya cek dengan sangat teliti satu persatu ya. Coba ini saya cabut kakinya satu-satu lalu saya cek dan ukur apakah masih akurat atau tidak. Oke, saya cabut dulu kakinya ya. Nah, ini posisi mesin tampaknya dari atas ya. Kalau tampak dari atas seperti ini. Nah, ini ada jempran yang mau putus lagi ini. Ini coba saya bersihkan dengan kuas. Bentar saya bersihkan dulu ya. Oke, ini sudah mendingan. Di sini ada R, yaitu R845 dengan ukuran 8,2 ohm. Terus ini R berapa ini, nggak kelihatan ini. R844 dengan ukuran 8K2. Terus ini R8 berapa, 8 838 apa ya, oh iya 838 220 ohm. Terus R801 ini kayak 30 kilo ini ya, 30 kilo ini dia 30 kilo, oranye, hitam, merah, coklat ya, 30 kilo. Terus ini ada RVCC ya, di sini di dekat dioda. Nah, ini ada RVCC berdiri 2 ya, ada yang berdiri. Nah, ini R100 kilo 2 biji dan 1 dioda penyearah ya, dari tegangan AC disearahkan dengan dioda lalu dihambat menggunakan R2 biji, yaitu menghasilkan tegangan untuk VCC STR nya. Sepengetahuan saya seperti itu. Nah, peranan pentingnya di sini yaitu cek untuk komponen-komponen pendukung seperti resistor. Yang ini R837 ini 5K6 ya, 5K6 atau 56K ya. Oh, nanti biar ada AVO yang menjawab. Kalau kayaknya ini merah, ini kayak 5K6 kayaknya. Nanti biar AVO yang menjawab saja. Oke, coba ini saya balik posisi PCB-nya ya. Saya balik posisi PCB-nya. Oke, diingat-ingat tadi yang di sini 8,2 ohm, 8K2, 220, 5K6, 30 kilo, 100 kilo, 100 kilo. Oke, saya balik.
Setelah saya balik, nah di sini kan sudah saya lepas kaki-kakinya ya. Kakinya sudah saya lepas ini tadi. Nah ini juga sudah saya lepas, ini juga sudah ya. Dan ini untuk 100 kilo juga sudah saya lepas, 30 kilonya juga sudah. Lalu sekarang saya cek menggunakan AVO dengan skala kali 1K saja. Nah, oke, coba saya cek ya. Coba saya cek mulai dari yang 100 kilo terlebih dahulu. Ya, berjalan di angka 100 ya. Mana itu tadi? Itu ya. Berarti menunjukkan normal yang satunya. Yang satu lagi normal atau tidak ya. Mana tuh ini kabel AVO nya atau apa tuh ini yang enggak konsisten ini. Oh ternyata kabel AVO nya guys. Nah, saya sering banget menggunakan kabel AVO ini boros saya. Gonta ganti beli-beli mulu. Terlalu sering saya beli kabel AVO. Ya 100 kilo normal. Terus 39 kilonya 30 kilonya normal di angka 30. Terus ini R220 ya masih berjalan full. Terus ini 8K2 ya ada di bawah angka 10 bener. Terus ini 0,8 8,2 tadi ya, 8,2 ohm iya sudah. Ada satu lagi R 5K6 yang mana ya? 5K6 nya di mana ya, coba saya cari dulu. Ini apa ya, apa ini ya? Kalau ini kan Elko ya, ini Elko. Coba saya cari dulu ya, saya cari dulu. Ini untuk R5K6 nya di sini ya. Ya bener 5K6 masih ya, masih pas. Oke, nah ini berarti kan masih dalam keadaan normal. Jadi ini saya kembalikan lagi ya. Saya kembalikan lagi seperti semula. Ini saya solder ulang semuanya ya, saya kembalikan. Setelah itu nanti dicek poin-poin yang terpenting, yaitu tegangannya ada berapa volt. Oke, saya kembalikan dulu ini semuanya. Nah, ini untuk pengganti yang NTC tadi. NTC saya ganti menggunakan R ya, 7 watt 1 R0 ya. 7 watt 1 R0 saya menggunakan ini. Nah, saya pasang di sini nanti saya pasang di sini untuk menggantikan NTC yang warna hitam tadi, untuk menggantikan yang ini ya, untuk menggantikan yang ini yang KL15. Nah terus yang tadi yang satunya kan 221 ya tadi ya, 221 2 kV, karena kebetulan saya 221 nya saya habis, saya adanya 471 2 kV ya. Mana ini enggak kelihatan ini. Nah itu 471 2 kV on. Nah 471 2 kV. Nah saya adanya ini. Kalau 221 itu kan berarti 220.
sedangkan saya menggantinya dengan 471 yaitu 470. Jadi angka 1 itu hanya menentukan banyaknya 0. Jadi 221 yaitu 220 kan seperti itu. Jadi 471 470 berarti 470. Jadi selisih 250-an lah, tapi tidak apa-apa. Ini hanya untuk filter tegangan ini saja ya. Karena ini juga saya uji coba saja nih. Sebenarnya saya juga kalau misalkan ada sih tadi saya menggunakan yang versi orinya ya. Jadi 221, karena tidak ada saya menggunakan 471 2kV untuk memfilternya. Oke, saya pasangkan terlebih dahulu. Oke, ini untuk R-nya sudah saya pasang. Sudah saya pasang R-nya. Terus C-nya juga sudah saya pasang. Jemperan tadi yang putus sudah saya sambung. Terus ini optokoplernya mau saya ganti sekalian, dan TL431 nya saya mau ganti sekalian ini ya. Sudah saya disiapkan. Optokoplernya saya menggunakan PC817. Ini ya. Nah, PC817. Ya, sudah jelas ya. Sudah jelas PC817, dan ini adalah 431-nya. KIA 431. Untuk STR biasanya kalau misalkan TV LG itu menggunakan 6553, 6554 itu untuk TV yang 21 inci, dan kalau misalkan 29 itu 6556. Karena 6556 saya lagi zong, saya menggunakan untuk percobaan yaitu 6554A cabutan dari TV LG 21 inci ya. Ini hanya untuk cek tegangan B plusnya keluar atau enggak. Jadi kalau misalkan tegangan B plus sudah keluar, baru nanti saya akan menggantinya dengan keadaan yang sesungguhnya, jadi yang 6556. Oke, ini saya pasang dulu optocoupler dan TL431 nya. Nah, oke dulur-dulur, nah ini sudah saya ganti optocoupler ya. Optocouplernya ini sudah saya ganti PC817 dan TL431, serta resistor ini juga sudah saya ganti ya. Kalau yang tadinya itu bawaan dari mas tukang servis yang dulu ya, yang R859 dan R860 itu menggunakan R1 ohm. Kalau setahu saya ini setengah watt ya, setengah watt, menggunakan setengah watt, 1 ohm setengah watt ya, 2 biji, dan 1 biji menggunakan R asli bawaannya ya, asli bawaannya untuk protektor B plusnya. Ini kalau nggak salah ini adalah R10 kilo. Ini sudah saya ganti menggunakan R10 kilo 1 watt, dan ini saya menggunakan cabutan dari gacun yang tadi. Mohon maaf, ini gacun yang tadi. Ini saya bongkar, saya ambil resistornya yang 0,22 di sini saya ambil. Kalau yang satu ini kan 220. Nah, 220 kilo kalau yang ini. Kalau yang di sini kan 0,22 ohm. Nah, 0,22 ohm ini saya cabut, dan saya mengambil ada satu gacun lagi yang saya ambil resistornya. Jadi saya membutuhkan 2 resistor. Ini juga saya ambil lalu saya pasang di situ. Terus tadi untuk jemperan B plus sementara saya lepas ya, sementara saya lepas karena korosi juga di sini, juga korosi juga saya lepas, masih saya lepas. Nah, ini sementara masih saya biarkan seperti ini aja dulu, tetapi mau saya ganti untuk transistor yang BF421 ini mau saya ganti ya, yang Ki 840 ya. Ya, Ki 840 ini loh. Ki 840 ini adalah BF421. Ini mau saya ganti. Terus R ini juga saya mau ganti juga, R yang untuk tegangan 33 volt tuner. Terus untuk umpan balik B plus ya, yang ini yang dari untuk VCC yang dari apa ini coupler ya. Ini mau saya jumper menggunakan kabel saja, karena di sini sudah korosi seperti ini, jadi rawan kerusakan lagi ya, rawan kebakaran. Nah, ini akhirnya akan saya apa itu ya, tak kerik lah, dikerik. Nah, ini akan saya
bersihkan dengan cutter, lalu saya jumper dengan menggunakan kabel saja. Oke, ini mau saya kerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti pengecekan poin-poin yang terpenting. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendukung untuk kemajuan channel saya dengan cara apapun ya, dengan cara terserah dari saking panjenengan. Terima kasih atas supportnya. Oke sahabat DSE ya, nih. Nah ini kan tadi video sempat saya jeda sekitar 30-an menit lah, sekitar 30 menit karena proses penggantian resistor, ini resistor yang untuk jalur 30 volt tuner, terus penggantian transistor BF421 juga saya temukan dioda Zener 827 ini juga ada retak, tadi saya ganti menggunakan sabutan ya dari bodi dari TV LG 21 inci. Nah tadi juga saya sempat membersihkan ini yang jalur sempat tadi rusak keropos. Nah saya buat jalur seperti ini ke 14 volt. Nah umpan balik, terus ini juga saya jumper karena dari sana tidak bisa ya, sudah tidak bisa. Nah akhirnya saya jadikan jumperan seperti ini. Nah terus apalagi ya tadi untuk poin-poin yang paling penting yaitu adalah cek tegangan AC ya, cek tegangan AC. Nah ini kan mau saya cek nih, cek tegangan AC terlebih dahulu dengan skala kali 1K. Nah berjalan terus balik dalam keadaan saklar posisi on ya. Ya sudah balik, kita balik probenya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan Mas punya saya kok berjalannya terlalu tengah, nah coba dilepas PTC yang kaki PTC gosing ya, 3 kaki ini ya, 3 kakinya ini dilepas dulu. Terkadang PTC ini yang membuat kacau ya, atau mungkin bisa menggunakan kali 1 saja seperti ini, kali 1. Jadi kalau kali 1 itu perjalanannya walaupun ada PTC tidak akan bergerak ya, nah, tidak akan bergerak. Jadi kayak tidak ada yang koneksi. Nah tuh, kayak tidak ada yang koneksi walaupun ada PTC. Elko pun juga tidak kebaca. Nah, nih. Nah, setelah sudah seperti ini mau saya coba cek tegangan 400 volt, cek tegangan VCC yang dari plus yang dari AC, terus disearahkan dengan dioda satu ya, satu dioda disearahkan dengan satu dioda, lalu dihambat menggunakan resistor 2 biji 100 kilo ini. Nah ini ada berapa VCC nya. Nah akan saya coba. Oke, saya ambil kabel AC dulu. Nah ini kabel AC nya. Oke, saya jeda dulu videonya. Setelah seperti ini apa langsung dipasang STR? Enggak ya, enggak langsung dipasang STR. Jadi harus cek poin-poin terpenting terlebih dahulu ya. Misalnya tegangan 400 volt, terus VCC ya. Kalau yang lain kan biasanya enggak ada ya. Yang paling penting itu adalah tegangan 400 volt, terus tegangan kolektor atau mungkin kaki pin pertama dari STR, terus VCC yang dari sini tadi sekitar 18 volt itu harus ada. Nah terus itulah intinya, itu saja dulu ya. Kalau di bagian primer itu saja dulu. Oke, mari kita cek tegangannya ya. Kita cek tegangannya. Jadi kita pasangkan ini biar live gimana ya caranya, biar live. Bentar tak nyari alat dulu untuk naruh HP ya. Ya ini saya nemu freon ya, jangan diketawain ya, enggak apa-apa ya. Intinya saya ingin berbagi pengalaman kepada rekan-rekan ya. Jadi ini saya taruh di sini. Nah saya taruh di botol freon. Nah ya di sini saya akan sedikit-sedikit sambil saya jelaskan ya. Jadi langkah yang pertama
yaitu probe hitam. Kalau saya biasanya ya, kalau saya biasanya seperti ini, probe hitam saya taruh langsung di ground Elko 400 volt. Ini biar akurat saja, maksud saya kalau saya solder seperti ini kan akurat, lebih akurat ya. Terus langkah yang kedua, pegang probe merah ya. Terus posisi AVO ini tidak bisa kedeteksi AVO-nya. Coba saya kalau saya taruh di sini kelihatan enggak ya? Oh, kelihatan. Nah, untuk yang di sini, pin-pin yang di sini ya, ini saya sebutkan saja. Oh ya, ini belum saya tarik. Terus agak sini lah, biar enak colokannya. Untuk yang di sini saya sebutkan saja. Wih, ini belum saya rubah. Jadi langkah yang pertama, cek tegangan 300 volt ini, Elko 400 volt. Oke. Colokannya tadi ini. Nah, skala 250 volt DC ya, skala 250 volt DC. Kelihatan enggak? Oh, enggak kelihatan. Tapi intinya 250 volt DC ya ini ya. Skala 250 volt DC, probe hitam saya solder langsung di ground Elko 400 volt. Terus probe merah masih saya pegang. Oke. Tancap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cek tegangan 400 volt. Ya, keluar. Tegangannya keluar ya. Sudah keluar, saya cabut dulu ini stekernya. Ini saya cabut ya. Ini saya cabut. Saya rubah ke skala 50. Saya rubah ke skala 50. Terus saya ini probe merah langsung saya taruh di pin nomor, intinya VCC ya, VCC yang dari ini tadi ya, yang dari AC disearahkan dengan satu dioda dan resistor 2 buah 100 volt. Saya cek di situ. Nah, ini saya letakkan di sini, langsung saya colokan. Serep. Ya, muncul 15 volt ya. Ini muncul 15 volt. Oke, muncul 15 volt. Kok rada goyang-goyang, apa karena ini ya? Karena apa ini? Probeku kotor ya. Coba saya taruhnya di sini. Intinya muncul ya, intinya sudah muncul tegangannya ini ya. 15 volt. Iya, 15 volt. Nah. Oke, 15 volt. Untuk tegangan yang lain, tegangan pin lainnya, tegangan pin yang lain, tabung freon, tabung freon. Nggih, mboten pareng nggih. Nggih, mboten pareng nggih. Untuk tegangan yang lain, untuk pin-pin yang lain itu kalau pin ini nggih. Coba saya sambil pegang ini. Ya, iki ya. Pin 1 2 3. 1 2-nya kosong ya. Pin 2 kan enggak ada ya kalau STR itu. Pin mboten. 1 pin 2 kosong, pin 3 ground, pin 4 VCC ya. Nah, jadi VCC yang 15 volt itu ada di pin 4. Pin 5 itu kayak filter dari ground tadi. Oh ya, emang ground ya. Emang ground. Kayak filter dari ground. 1 2 3 4 5 filter dari ground. Pin 6 itu pin yang ke optocoupler umpan balik. Pin 6, pin 7 itu berarti pin yang dari trafo. Oke, kalau pin 7 coba saya cek di pin 7 dengan skala 50 ya. Enggak ada tegangan sama sekali kan, enggak ada tegangan. Pin 7 enggak ada. Terus pin 6 di sini juga saya colokan. Ya, enggak ada tegangan pin 6. Cabut lagi, saya taruh di pin 5, saya colokan, enggak ada lagi tegangan yang keluar. Pin 5, terus pin 4
hati-hati ya kalau ini konslet ke itu avo saya yang ceklak. Pin 4, kalau pin 4 muncul 15 volt ya, 15 volt. Pin 3 ini ground ya, kalau pin 3 ground jadi tidak ada apa-apa ya, jelas tidak ada. Nah itu poin-poin yang terpenting, jadi di situ poin-poin yang paling terpenting. Nah kalau setelah seperti ini, jadi untuk membuang tegangan pada elko 400 volt itu jangan dikonslet ya, jangan dikonslet. Kalau saya biasanya menggunakan solder, ya solder terserah, poinnya solder. Apalagi kalau ada indikatornya seperti ini, jadi enak kelihatan kelip gitu biasanya ya. Nah kalau sudah seperti ini berarti tegangan sudah hilang. Kalau menggunakan bohlam juga bisa, misalnya drop kulkas atau mungkin drop apalah poinnya bohlam atau mungkin itu bisa menggunakan, itu bisa. Gunting kan wis digawa mrono yang adik ning kono ngarep ning kembang Mbak Uti. Oke, ini kita cabut, tak cabut dulu. Setelah tak cabut saya mau mencoba memasangkan STR. Nah untuk yang bagian ini tadi ya, untuk yang bagian ini tadi diabaikan dulu ya, untuk yang hangus, untuk ini abaikan saja dulu. Jadi intinya umpan balik sudah ada, umpan balik terus bebas. Nah ini juga sudah ya. Nah intinya itu aja. Kalau yang lain-lain masalah horizontal itu urusan nanti saja, urusan nanti saja. Yang terpenting itu adalah poin terpentingnya kita harus cek tegangan bebas ini ada atau tidak. Oke, coba saya pasangkan STR-nya. STR-nya ini tadi saya mau menggunakan untuk percobaan yaitu STR W6554 6554A. Oke, ini mau saya coba. Tak coba dulu ya. Ya, ini sebelum dipasang akan saya cek ya dengan menggunakan skala kali 1K STR-nya ya. Jadi cuma analisa-analisa saya saja ya. Jadi pin kolektor ya, pin 1 itu adalah saya anggap sebagai kolektor ya, karena ya emang kolektor itu ya. Pin 1 dan pin 4 ya, pin 1 dan pin 4, 1 2 3 4 ketemu 4 tidak ada koneksi ya, pin 1 dan pin 4. Saya balik probenya ya, saya balik probe, tidak ada koneksi. Coba saya konsletkan probe, gerak ya, pin 1 dan pin 4. Kalau pin 1 dan pin 5 ya groundnya tadi, pin 1 dan pin 5 pin 1 dan pin 2 itu ada pergerakan segitu, pergerakannya segitu ya. Ini kalau saya menggunakan saya probenya seperti ini ya posisinya. Coba kalau dibalik, ini harusnya kalau berjalan jangan sampai kayak tadi, harusnya ya. Coba. Ya bener. Nah kemungkinan ini masih normal ya. Nah, kayaknya ini masih normal. Kalau seperti ini jadi ini ada pergerakan. Nah ini juga ada sedikit, ini juga ada sedikit, ini ada. Nah kan pergerakannya cuma sedikit-sedikit. Tapi peranan yang paling penting yaitu adalah pin 1 dan pin 2 itu kalau misalkan posisi seperti ini bergerak selayaknya dioda, selayaknya dioda ya. Tetapi kalau misalkan probe dibalik seperti ini, jangan bergerak. Kalau bergerak berarti ini sudah stop. Oke, ini coba saya pasang. Nah ini proses pemasangan STR ya, proses pemasangan STR. Mana T0 saya tadi? T0, kamu di mana? Di sini untuk heatsink saya kasih T0 sedikit saja, karena kalau dikasih banyak susah nyabutnya. Nah, tak kasih di ujung situ saja. Ya, sudah seperti itu aja lah. Pas
pastikan tegangan 400 volt sudah benar-benar habis ya. Dikonslet lagi. Setelah itu disolder. Kalau tegangan 400 volt itu masih ada, terkadang kalau misalkan pas penyolderan konslet itu bisa mengakibatkan STR rusak ya. Jadi STR ini rawan sekali ya, rentan ya, dia itu gampang rusak modelnya itu. Nah, setelah penyolderan selesai, perhatikan di sela-sela kaki STR ya. Nah, kalau saya biasanya saya kerik seperti ini. Nah, setelah dikerik saya bersihkan pakai kuas. Keseluruhan ya. RGB dan kawan-kawan diarahkan ke sana jauh dari badan untuk menghindari keamanan. Terus posisi seperti ini, skala 250, kabel hitam tancapkan di ground elko 160 atau mungkin ground langsung dari playback saja ya. Kabel hitam di ground FBT. Terus ambil B plusnya di lilitan atau di kaki elko ya. Saya ambilnya di kaki elko saja. Nah, sudah terpasang semua. Tinggal coba cek ya. Tinggal coba cek. Jadi saat ngecek saya tidak melihat, saya tidak melihat di bagian ini saja ya. Saya melihat di bagian AVO ya. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim, saya tancapkan. Tegangan keluar sekitar 50 sekitar 50 volt. Coba. Oh, muncul. Sudah. Tegangan 120-an ya. Ya, tegangan B+ sudah muncul 120 volt. Ini kan sudah saya cabut ya, sudah saya cabut. Coba nih, saya buang dulu tegangannya ya. Saya buang dulu B plusnya, tegangan B plusnya, ground dan plus ya. Saya buang dulu tegangannya, seret ya. Saya colok ya, jelek. Sudah muncul. Nah, ini tegangan muncul sekitar 125 volt. Nah, 125 volt ini keadaan belum ada beban sama sekali ya. Jadi beban ini belum ada. Jadi untuk horizontal, flipback dan lain sebagainya belum ada, belum bekerja. Jadi kemungkinan ya, kalau misalkan ini sudah terpasang beban, jadi tegangan akan turun sendirinya ya. Kemungkinan ke 115 atau mungkin 117. Nah, kalau misalkan masih ada keganjalan lagi, kok ini masih tinggi, jadi kita perlu memodifikasi R yang dari B+ ke TL431. Nah, di situ kemungkinan ada R yang molor, atau mungkin kalau biasanya saya juga ndak begitu ndak begitu hafal banget sih, ndak.
Cuma kalau R itu kan intinya kan ada R91K, 91K. Kalau LG biasanya karakternya seperti itu ya. Ada 91K, 91K dan juga ada R berapa ya? Apa 10K atau 8K2 ya. Nah, intinya kalau misalkan R tersebut itu putus ya. Kalau misalkan putus, itu kalau putus biasanya LG itu muncul tegangan sesaat. Les, jadi muncul tegangan B plus itu seolah-olah normal, terus dia itu langsung turun drop nol. Nah itu biasanya kerusakannya di situ. Tetapi kalau R tersebut itu hanya molor, tidak putus, misalnya dari 100K menjadi 1000 kilo atau mungkin berapa, nah itu kan masih ada hambatan ya berarti kan ya. Itu kalau dari TV Polytron, hambatan semakin naik tegangan akan semakin naik, hambatan semakin turun berarti tegangan akan semakin turun. Jadi intinya kalau misalkan dari pengalaman dari TV Polytron ya, resistor itu naik nilai resistansinya berarti tegangan B plus akan semakin naik gitu. Nah tapi kalau LG saya lupa ya, apa intinya itulah ya. Jadi kalau misalkan kemungkinan LG pun juga sama, karena ya feedback umpan baliknya itu hampir sama, memainkan menggunakan optocoupler dan TL431. Beda lain dengan TV Panasonic yang menggunakan SE, misalnya SE090, SE125 atau mungkin SE140, nah dan lain sebagainya, itu mungkin sudah beda. Tetapi kalau misalkan yang masih menggunakan umpan balik seperti ini, yaitu hampir sama-sama saja. Oke, ini adalah pengalaman saya untuk merubah atau mengorisinilkan yang tadinya dipasang gacun dan sekarang sudah menggunakan STR ya. Jadi B plus sudah muncul. Nah kemungkinan ini video akan semakin panjang kalau misalkan saya lanjut ya. Jadi cukup ini saja, dan ini untuk nanti juga akan saya sambung lagi videonya di video selanjutnya, mungkin di video part 2 ya. Jadi di video part yang kedua. Nah ini cukup sekian, semoga video dari saya ini bermanfaat. Nah ini tadi yang saya ganti, yaitu coba saya lepas dulu ya, saya tampilkan dulu apa saja tadi yang saya ganti. Nah, ya jangan lupa dibuang dulu ini tegangan Elko 400 volt biar enggak ada kaget ya kalau misalkan pas lagi megang ya. Jadi dibuang tegangan Elko 400 voltnya ini, dinetralisir dulu ya. Sudah, kemungkinan sudah netral. Tegangan B plus juga dibuang menggunakan solder karena tidak ada beban, barangkali masih tersentuh ntar kaget ya. Oke. Jadi peranan apa saja tadi yang saya ganti? Yang saya ganti yaitu adalah pertama saya mengganti, nah coba ini menghalang-halangi. Pertama tadi saya mengganti resistor ini yang semulanya adalah NTC, saya rubah menjadi resistor ya ini. Terus kapasitor yang kecil ini tadi yang ukuran 221 saya ganti menjadi ukuran 4712 kV. Terus yang semulanya gacun saya ganti menjadi dengan STR W6554A. Terus optocoupler saya ganti PC817 dengan yang baru ya. Terus TL431 ini juga saya ganti ya, TL431 ini saya ganti. Nah resistor yang tadi yang bawaan dari yang servis dulu kan 1 watt apa setengah watt ya, ini saya menggunakan 2 watt ya, jadi 0,22 ohm dan ini 0,22 ohm, jadi sama ya. Terus yang tengah ini adalah resistor untuk dari B plus ke BF421 ya, BF421 transistor yang mana ya, yang ini ya. Nah yang untuk yang transistor BF421, nah ini jadi yang dari sini ke sini. Nah terus tadi diodanya ini pecah ya, yang aslinya enggak kelihatan tulisannya. Terus saya menggantinya dengan dioda cabutan dari mesin LG 21 inci dengan nilai tadi kalau enggak salah itu V9B1 ya, Z9B1 itu yang sudah saya ganti itu tadi. Terus saya mengganti lagi apa ya tadi, oh cuma jumper-jumperan tadi, iya jumper-jumperan tadi. Sementara yang saya ganti cuma itu saja, tidak ada yang lain ya.
Ya kemungkinan nanti bisa ini atau mungkin apa elko video ini tadi yang masih blendung, kemungkinan dari horizontal ini juga saya belum ngecek, belum saya lepas, atau mungkin masih normal atau enggak. Oke, ini adalah sekedar video dari saya sharing, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk sasis ya, sasisnya ini adalah CW62C ya, CW62C dengan FBT, data pin FBT nya yaitu adalah kolektor B plus 14 volt 14 volt 14, maksudnya B kolektor B plus 4 plus 14 min 14 200 volt ground inner. Setelah inner ada 23 atau 28 itu, terus ABL, terus header, mungkin yang terakhir header ya. Nah ini oke. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam dari DSE Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.